Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi memberikan peringatan pada Iran Selasa 29 Oktober 2024. Halevi memperingatkan agar Iran tak melakukan serangan lebih lanjut terhadap Israel. Dalam pernyataannya, Halevi mengancam jika Iran meluncurkan rudal lagi, maka IDF bakal melakukan hal yang sama. Halevi bahkan sesumbar jika balasan Israel akan lebih besar dan menghancurkan infrastruktur Iran. Dikutip dari The Times of Israel, Halevi bahkan mengancam akan menarget tempat-tempat yang tak disasar dalam serangan sebelumnya. Seperti diketahui, dalam serangan balasan IDF ke Iran, pasukan Israel hanya menyasar fasilitas militer. Halevi menyebut IDF menahan diri saat menyerang pabrik rudal Iran dan situs-situs lainnya pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu. Alasannya, Israel mungkin akan melakukan serangan lagi terhadap Teheran. Halevi bahkan menyatakan bahwa Israel belum selesai membalas Iran. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dituding munafik lantaran menunda permohonan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant ditunda selama lebih dari 5 bulan. Padahal, surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin diterima hanya dalam waktu 24 jam. Dikutip dari Al-Mayadin, tuntutan kantor kejaksaan ICC untuk surat perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant diajukan sejak 20 Mei 2024 lalu. Namun, Israel dan para pendukungnya terus menentang upaya itu. ICC pun dituding pilih kasih lantaran proses pengeluaran surat perintah penangkapan Netanyahu diulur-ulur. Penundaan berkepanjangan itu dilaporkan disebabkan oleh kegiatan spionase Israel selama 9 tahun terhadap ICC. Amerika Serikat dan Badan Intelijen Israel Mossad disebut turut andil dalam penundaan tersebut. Para pejuang perlawanan Islam di Irak melancarkan operasi pada Rabu 30 Oktober 2024. Serangan yang melibatkan pesawat tak berawak khusus itu menargetkan situs penting di lembah Yordan di wilayah Palestina yang diduduki. Rekaman pelesatan drone-drone itu juga dibagikan perlawanan Islam di Irak lewat saluran Telegram mereka. Perlawanan Islam di Irak atau Saraya Aulia Al-Dam sebelumnya juga mengumumkan serangan pesawat tak berawak terhadap target vital di utara Tiberias. Dikutip dari Al-Mayadin, pihaknya juga menegaskan bertanggung jawab atas sebuah operasi yang menargetkan wilayah Palestina Utara yang diduduki. Dalam pernyataannya, perlawanan Islam di Irak itu menekankan bahwa pihaknya menentang pendudukan Israel atas Palestina. Di sisi lain, media Israel melaporkan sirine baru berbunyi di wilayah utara termasuk Rosh HaNikra, Pantai Betzet, dan kawasan industri Milowot. Selain itu, sepanjang malam, suara sirine terdengar di pemukiman-pemukiman di utara Al-Jalil. Pemerintah Iran mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan hingga 200%. Peningkatan dana itu sebagai respons atas serangan Israel yang menghantam sejumlah lokasi vital di Iran akhir pekan lalu. Langkah ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani Selasa 29 Oktober 2024. Anggaran yang meningkat secara signifikan itu dirancang untuk memperkuat kapasitas militer Iran. Dikutip dari Tribun News, belum ada rincian terkait penggunaan anggaran tersebut. Namun pengamat militer menduga dana itu akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas rudal balistik dan mengembangkan drone. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan udara dan dukungan logistik bagi sekutu Iran. Diketahui proposal peningkatan anggaran itu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Iran. Dana yang diajukan pun bakal segera dicairkan. Pemerintah berharap langkah ini dapat segera diterapkan untuk memperkuat kesiapan militer dalam menghadapi ancaman regional. Houthi Yaman melakukan serangan menggunakan pesawat tak berawak terhadap kawasan industri di wilayah Ashkelon, Israel Selatan. Serangan itu dilesatkan Houthi pada Selasa 29 Oktober 2024. Juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan, operasi itu dilakukan dengan sejumlah drone.
Dikutip dari Tribun News, operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejian Israel. Sebelumnya pada Senin 28 Oktober 2024, pasukan Yaman melaksanakan 3 operasi yang menargetkan sejumlah kapal di Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandab. Yahya Saree mengatakan 3 kapal berbendera Liberia menjadi sasaran. Hal itu lantaran perusahaan induk kapal-kapal itu melanggar larangan berlayar ke pelabuhan Israel. Diketahui kapal yang ditarget adalah LC Montreal yang berlayar dari Seychelles ke Oman. Kemudian kapal Maersk Kowloon yang bergerak dari Oman ke tujuan yang tak diketahui. Badan Kemanusiaan PBB atau OCHA mencatat ada 7 insiden dengan korban massal dalam 1 pekan. Insiden itu terjadi sejak 24 Oktober 2024 hingga 29 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, pada 24 Oktober, sekira 150-200 orang tewas dan terluka saat pasukan Zionis mengebom pemukiman di Kamp Jabalia Utara. Di hari yang sama, tentara Israel juga melakukan serangan terhadap sekolah di wilayah Nuseirat dan menewaskan 17 warga. Kemudian pada 25 Oktober 2024, IDF menyerbu rumah sakit Kamal Adwan di jalur Gaza Utara dan menyebabkan kekacauan. Seluruh pasien dan staf medis dipaksa keluar RS dan berkumpul di halaman. 38 warga Palestina tewas dan sekira 20 orang dilaporkan hilang. Masih di hari yang sama, sebanyak 25 orang tewas saat IDF mengebom 2 rumah di utara Beit Lahia. Pada 26 Oktober 2024, 35 warga Palestina tewas secara brutal di kota yang sama. IDF kembali melancarkan serangan udara dan pada 27 Oktober 2024 menyasar sekolah yang dikelola PBB. 11 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Dan yang terbaru pada 29 Oktober 2024, 93 orang terbunuh seketika dalam serangan ganas IDF di bangunan hunian di distrik utara Beit Lahia. Militan Hamas mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menanggapi usulan mediator terkait pembahasan gencatan senjata baru. Tanggapan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri pada Selasa 29 Oktober 2024. Abu Zuhri mengatakan beberapa pertemuan awal yang membahas proposal gencatan senjata baru sudah dilakukan. Diskusi lebih lanjut pun telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Dikutip dari Tribun News, Abu Zuhri menyatakan bahwa Hamas terbuka terhadap semua gagasan dan perjanjian yang dapat meringankan penderitaan warga Palestina. Militan Hamas juga menekankan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup penarikan pasukan Israel. Tak hanya itu, kesepakatan tersebut pun harus disertai pencabutan blokade dan akses bantuan kemanusiaan serta rekonstruksi. Lebih lanjut, Abu Zuhri menyerukan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Zionis sebagai solusi. Abu Zuhri juga menyoroti kondisi di Gaza Utara yang disebutnya sebagai genosida tak tertandingi. Serangan membabi buta Israel di Lebanon Timur dan Selatan tak kunjung usai. Saat pesawat tempur IDF menyerang kota Al-Ram di Bekaa Utara, 11 orang dinyatakan tewas. Israel juga mengebom kota Yohmor di Bekaa pada 29 Oktober 2024 dan menewaskan 2 orang. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sedikitnya 60 orang tewas dan lebih dari 58 orang terluka di Bekaa. Jumlah tersebut terhitung sejak Senin 28 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, serangan terhadap lembah Bekaa dianggap sebagai hari paling kejam. Israel juga melanjutkan serangan besar-besaran di Lebanon pada Selasa 29 Oktober 2024. Pasukan Zionis diketahui turut menarget beberapa wilayah seperti kota Beit al-Syad dan Al-Ameriyah, kota Habosh, kota Jbah, dan beberapa area lainnya. 3 surat tulisan tangan mendiang bos Hamas Yahya Sinwar dipublikasikan oleh kantor berita Palestina Al-Quds baru-baru ini. Disebutkan surat itu ditulis Sinwar dan ditujukan pada para pejuang Hamas.
Dalam suratnya, Sinwar bahkan merinci instruksi mengenai penanganan para sandera Israel yang ditawan di Gaza. Dikutip dari Roya News, dalam surat pertama, Sinwar mendesak para pejuang Hamas untuk memprioritaskan keselamatan para tawanan. Ia juga tampak mengutip ayat-ayat Al-Quran dan pepatah Nabi. Sinwar menekankan dengan menjaga para sandera akan ada jaminan keselamatan terhadap tahanan Palestina di Israel. Kemudian dalam surat kedua tertulis data statistik mengenai jumlah tawanan Israel. Sedangkan surat terakhir berisi daftar tahanan perempuan dengan rincian usia, pekerjaan, dan kewarganegaraannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.